أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. Alhamdulillah, dengan taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kebaikan yang banyak untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan rohani kita dengan cahaya ilahiyah. Kita lanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Misbahus Syariah wa Miftahul Haqiqah, pelita syariat dan gerbang hakikat, yang berisikan riwayat-riwayat yang berasal dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Kita sampai pada pembahasan tentang adabun naum, tentang adab tidur. Qala Shadiq alaihi salam, naumatal muta'abidin wala tanam naumal ghafilin. Hendaklah tidur sebagai seorang hamba. Janganlah kamu tidur sebagai seorang yang lalai. Iaitu ketika kita hendak tidur, hendaklah kita menyiapkan diri kita. Kita tidur sebagai seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dalam keadaan hati yang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ghiflah, orang yang lalai, dia tidur begitu saja dan tidak menganggap bahawa tidur itu bagian dari tanda atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal muta'abidin al-aqyas yanamuna istirawahan wala yanamuna istitaran. Seorang ahli ibadah, mereka tidur tersebut memang sangat dibutuhkan oleh tubuhnya, bukan sebagai bentuk kemalasannya. Tidur dalam upaya untuk menguatkan tubuhnya, sebagai tempat dia mengistirahatkan aktivitas tubuhnya yang sudah dia gunakan dalam beragam aktivitas yang menyebabkan kelelahan sehingga tubuhnya menuntut untuk diistirahatkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi, tanamu aini wa la yanamu qalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mataku tertidur tetapi hatiku terjaga. Yaitu bahwa betul dalam konteks secara fisik tubuh ini tertidur, tetapi hati selalu dalam keterkaitan, hati selalu dalam tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati selalu dalam keadaan terjaga. Hati yang terjaga, sebagaimana kita sudah pernah bicarakan sebelumnya, adalah hati yang memiliki kesadaran akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itulah kita dianjurkan sebelum tidur, memulai tidur itu dengan zikir-zikir, dengan doa-doa, agar hati kita terus terjaga bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanwi binaumika takhfifa ma'unatika 'ala al-malaika wa i'tizal an-nafsi an syahwatiha. Berniatlah ketika hendak tidur kamu itu untuk mengurangi beban yang Allah bebankan kepada malaikat untuk mencatat keadaan diri kita dari pengaruh syahwat-syahwat kita. Kita mengistirahatkan seluruh aktivitas dari seluruh bagian tubuh kita sehingga terlepas dari pengaruh syahwat kita. Janganlah tidur dalam keinginan untuk justru memanjakan syahwat kita. Karena syahwat kita
atau diri kita ini, di antara hal yang sangat mendasar ada padanya itu ada hubur roha, menyenangi ketenangan, menyenangi kenyamanan. Syahwat kita tentu mendorong kita untuk selalu berada dalam keadaan yang nyaman. Wakhtabir biha nafsaka, maka hendaklah kamu menghitung diri kamu, menyadari, melakukan introspeksi terhadap apa yang ada pada diri kita, bagaimana keadaan diri kita, seperti apa. Apakah kita selama dalam keadaan terjaga, sudah mengerjakan apa yang Allah perintahkan pada kita. Wa kun za ma'rifati bi annaka ajizun dhaifun la taqdiru ala syai'in min harakatika wa sukunika illa bi hukmillah wa taqdirihi. Maka jadikanlah makrifat bahwa sesungguhnya diri kamu dalam keadaan sebenarnya lemah, tidak memiliki kekuasaan atas apapun yang ada pada dirimu. Gerak, diam, semua dapat terjadi hanya dengan ketetapan dan hukum yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah betapa lemahnya diri kita ini, betapa terbatasnya kita, betapa Allah Subhanahu wa taala selama ini memberikan kekuatan pada kita untuk dapat beraktivitas, dapat melakukan segala hal dalam keterjagaan kita, itu semata karena Allah memberikan energinya pada kita. Allah menguatkan kita. Fa inna naumal akhul mauti fastadil biha 'ala al-maut allazi la tajidu as-sabila illa al-intibah fihi wa ruju' ila islah ma fata anka. Karena sesungguhnya tidur itu adalah saudara dari kematian. Maka jadikanlah tidur itu sebagai tanda, sebagai bukti atas kematian yang kamu tidak ada jalan padanya itu kecuali untuk mengambil pelajaran bahwa kita sedang rujuk kembali kepada upaya untuk memperbaiki segala sesuatu yang telah hilang dari sisi kita. Ketika kita hendak tidur, ada kemungkinan bahwa kita tidak akan lagi terjaga karena bagaimanapun tidur itu adalah saudara dari kematian. Ada banyak orang, banyak sahabat kita, saudara kita yang kita kenal, bagaimana dia tidak pernah kembali terjaga dari tidurnya. Demikianlah karena tidur adalah bagian atau saudara dari kematian. Karena itu kita menghitung kembali, mengambil pelajaran dari apa yang telah hilang, terlepas dari kita, dan berusaha dalam saat-saat sebelum tidur itu untuk berniat memperbaiki keadaan diri kita, memperbaiki hal-hal yang kurang dari diri kita. Wa man nama an fariidah aw sunnatin aw nafilatin fatadhu bisababiha fadzalika naumul ghafilin wa siratul khasirin wa sahibul maftun wa man nama ba'da faraghihi min ada'il fara'id wa sunanul wajibat min huquqi fadzalika naumul mahmud. Barang siapa yang tidur dan tidak melaksanakan kewajiban atau sunnah atau nafilah, maka sesungguhnya itu adalah tidurnya orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa, orang-orang yang dia ghafil. Ini adalah jalan kerugian. Orang yang berada dalam keadaan ini, dia adalah orang yang sebenarnya berada dalam fitnah, dalam kekacauan kehidupannya. Tetapi kalau seseorang itu tidur setelah menunaikan kewajiban-kewajiban, menunaikan sunnah yang ada padanya dari beragam hak-hak yang harus dia tunaikan, maka dia tidur dalam keadaan terpuji. Jadi imam pada konteks ini menjelaskan kepada kita, tidurnya orang lalai itu adalah tidur orang yang tidak melaksanakan sebelumnya itu kewajiban, melaksanakan sunnah yang dianjurkan atau yang harus dia lakukan dalam keterjagaannya. Dan yang demikian itu menunjukkan pada kita bahwa orang ini lalai dari kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala yang harus sesungguhnya dia tunaikan. Tetapi kalau orang itu tidur setelah menunaikan seluruh kewajiban itu, dia menunaikan sunnah-sunnah, bahkan dia
tidur dalam keadaan masih dalam wuduknya, maka sesungguhnya tidur yang seperti ini adalah tidur yang terpuji. Wa inni la a'lamu li ahli zamanina hadza syai'an idza atau bihadzal khisas aslama minan naum li'anna al-khalqa taraku mura'ata dinihim wa murakaba ahwalihim wa ghazu shimal at-tariq والعبد إن اجتحد ألا يتكلم كيف أمكن ألا يستمع إلا ما له مانع من ذلك وإن النوم خير من أخذ تلك الآلات في معاصي الله. Dan sesungguhnya aku tidak mengetahui keadaan penduduk zaman saat ini, karena ketika mereka datang pada mereka itu hal-hal yang mengharuskan mereka untuk tunduk. Di antaranya bahwa apa yang harus dilakukan dalam keadaan tidur, mereka sesungguhnya meninggalkan hal itu. Bahkan mereka meninggalkan hal-hal yang harus dia jaga dari agama mereka, menjaga keadaan batin mereka, dan melepaskan diri dari jalan kebaikan pada mereka itu. Jalan yang mengantarkan mereka justru pada jalan orang yang berjalan ke arah kiri, ke arah orang yang justru bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Dan seorang hamba yang berusaha mereka tidak berbicara, bagaimana mungkin mereka tidak mendengar? Yaitu bahwa orang yang berusaha itu akan mendapatkan. Dan mereka sendiri berusaha untuk mendapatkan apa yang sebaiknya dia lakukan, maka bagaimana mungkin dia akan bisa mendengarkan, kecuali pada mereka ada halangan untuk hal tersebut. Karena sesungguhnya tidur itu adalah sebaik-baik keadaan yang menyebabkan seluruh bagian tubuhnya itu terlepas dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui tidur itu kita terlepas dari keburukan yang selama ini mungkin kita menggunakan beragam bagian tubuh kita ini untuk melakukan maksiat pada Allah. Sementara dalam keadaan tidur, semua itu tidak terjadi. Qala Allah Azza wa Jalla, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sebagaimana Allah sesungguhnya berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu pada setiap bagiannya itu, sungguhnya setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban, bahwa padanya ada tanggung jawab yang harus dia tunaikan. Wa inna fi kasratihi afat wa in kana ala sabili ma zakarnahu. Karena sesungguhnya padanya itu ada banyak celah, ada banyak kekurangan, ada banyak hal yang mungkin menyebabkan keburukan, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Wa kasratun naum yatawalladu min kasratis syarb. Sesungguhnya banyaknya tidur itu muncul karena banyaknya minum. Wa kasratus syarb min kasratis syaba'. Dan banyaknya minum itu karena kekenyangan. Jadi ketika seseorang itu banyak minumnya, maka dia akan banyak tidurnya. Dan banyak minum itu muncul dari kekenyangan perutnya. Wa humma yuthkalani nafs anit ta'ah wa yuksiyanil qalb anit tafakkur wal khudu. Dan kedua hal itu, yaitu banyaknya minum dengan perut yang kenyang, itu akan memberatkan jiwa dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya akan mengeraskan hati dari upaya berfikir dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itulah bahwa kita dianjurkan untuk tidak tidur dalam keadaan kenyang, secukupnya, tidak dalam keadaan kekenyangan yang berlebihan. Jadi orang yang banyak tidur itu pasti banyak minumnya, itu kata Imam Ja'far As-Shadiq. Dan banyak minum itu karena tentu perut yang kenyang. Dan kedua hal itu akan menyebabkan beratnya langkah dari seseorang itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyebabkan dirinya ini atau hatinya itu menjadi keras karenanya. Wa ja'al kulla naumika akhir ahdika minad dunya.
Jadikan setiap tidur kamu itu sebagai perjanjian akhir kamu dari kehidupan duniamu ini. Jadi sebelum tidur, kita tentu berpikir, mungkin saja bahwa tidur ini adalah perpisahan kita dengan semua hal yang ada dalam kehidupan dunia kita. Wazkurillahi biqalbika wa lisanik. Maka ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah dengan hati dan lidahmu. Jadi sebelum tidur kita memulai tidur itu mengantarkan tidur kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para kekasih-kekasih Allah, mereka tidak tertidur kecuali lidah mereka basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada sebagian dari para kekasih Allah itu mereka tidur sementara bibir mereka terus menggumamkan zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada banyak ulama yang ketika sakit dan dilakukan anestesi untuk dioperasi, mereka dalam tidak terjagaannya itu, para dokter yang mengoperasi mereka tetap mendengarkan zikir mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa khaffi ittila'uhu ala sirrik. Rahasia-rahasia akan terbuka ketika kita dalam keadaan tidur. Wa takid biqalbika musta'inan bihi fil qiyam ila shalah idzan tahaita. Yakinilah hati kamu itu selalu dalam keinginan untuk mendirikan solat. Karena fa inna syaitan yaqul laka nam fa inna laka ba'dul laila tawila. Karena syaitan itu selalu membisikkan, tidurlah kamu karena malam ini begitu panjang. Yuridu taqwita waqti munajatika wa ardi halika ala rabbik. Dan inginkanlah tidur kamu itu untuk menguatkan upaya kamu untuk terjaga di hadapan Tuhanmu, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tafkhul anil istighfar bil ashar, sehingga tidak melalaikan kamu dalam istighfar di pertengahan malam, di kegelapan malam. Fa inna lil qanitina fihi ashwaqa. Karena sesungguhnya orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu rindu untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu, tidur adalah salah satu di antara ayat-ayat Allah dalam upaya kita untuk mengistirahatkan seluruh bagian dari tubuh kita setelah sebelumnya kita berada dalam kelelahan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur dengan niat untuk selalu menguatkan bagian tubuh ini untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidurlah sebagai seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidur kita pun dinilai Allah sebagai ibadah. Jangan tidur sebagai orang-orang yang lalai, orang-orang yang memuaskan justru syahwat untuk menginginkan kelezatan dalam ketidurannya. Karena yang demikian tentu akan mematikan hati kita. Tidurlah sebagaimana Rasulullah SAW, tanamul aini, tidurnya mataku, la yanamu qalbi, tidak akan menidurkan hatiku. Mulailah tidur dengan zikir, dengan niat agar kita bisa terjaga untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.